tidak mungkin sudah lama kita tidak menemukan teknologi tersebut, dan teknologi tersebut mungkin bisa jadi merupakan hal yang baru dan bisa kita ajukan sebagai produk paten, produk inovasi dan sebagainya. Bapak Ibu semuanya juga kita memiliki untuk kinerja inovasi sudah ada pengelolanya di Universitas Andalas. Kita memiliki namanya Gedung Sains Teknopark, dan ini merupakan sebagai penghubung antara dosen peneliti, pengabdian permasyarakat dan inovator untuk mengkomersialisasikan produk pada dunia usaha. Bapak Ibu semuanya, disinilah kurang lebih yang ingin kita sampaikan sebenarnya, bagaimana kegiatan penelitian, pengabdian dan inovasi itu menghasilkan produk-produk ini, luaran-luaran ini semuanya. Ini luaran-luaran ini berlaku untuk penelitian, pengabdian dan inovasi sebenarnya. Namun Ya. Udah berapa peserta? Udah peserta 132 sekarang Pak Ketua. Oke, kita lanjutkan Pak Beri ya. Mohon maaf Bapak Ibu, terputus saya tadi. Kayaknya kita terputus juga semuanya ya. Ya betul Pak. Ya Pak. Di Pak Beri. Terus ya Pak. Pak silakan gabung kembali Pak Darmono ke link yang sama Pak. Iya, link yang diberikan tadi Pak. Oke, makasih Pak Darmono. Ya, Pak Beri, lanjut. Lanjut Pak. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi atas terputusnya pemaparan tadi. Bapak Ibu semuanya, yang di sini slide ini yang terakhir tadi, untuk pengabdian pada masyarakat kita juga menargetkan tidak hanya laporan, tapi juga ada artikel jurnal pengabdian, kemudian juga forum ilmiah atau seminar-seminar di pengabdian, buku-buku ber-ISBN, produk-produk seperti teknologi tepat guna, model, desain, rekayasa sosial, kebijakan publik, sama kemudian juga paten, hak cipta, produk terstandarisasi, tersertifikasi, wirausaha baru binaan, mitra usaha, dan omset bagi hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, ini tidak gampang untuk mencapainya, tapi saya kira apabila kita mengemasnya, merencanakan dengan baik, saya kira semuanya bisa tercapai. Dan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat Bapak Ibu menjadi andalan bagi perguruan tinggi untuk mengisi data kinerja di Simlitamas itu, yang akan nantinya dinilai oleh kementerian untuk menjadi reputasi dari perguruan tinggi kita. Jadi kita berharap Bapak Ibu semuanya selain nanti didanai, tapi juga selain dapat didanai, tapi juga dapat bermanfaat kegiatan pengabdian kita, dan berharap untuk ke depan, dari sekarang dan ke depannya, luaran-luaran dari kegiatan pengabdian pada masyarakat juga sedapat mungkin mencapai target-target luaran yang disebutkan tadi. Kemudian ini kita di Universitas Andalas kegiatan-kegiatan luaran, kegiatan-kegiatan yang masuk ke luaran tadi
terdapat juga insentif-insentif. Jadi setelah ada luaran-luaran, maka kita juga menyelenggarakan insentif, seperti insentif untuk jurnal, artikel jurnal, kemudian artikel media massa, buku, paten, royalti, ya. Jadi ada insentif-insentifnya, sehingga para dosen juga diharapkan termotivasi karena waktunya terpakai untuk menyusun luaran-luaran tersebut, maka dapat diganti dengan insentif dari Universitas Andalas. Kemudian ini kurang lebih sumber-sumber dana penelitian. Kemudian untuk sumber dana pengabdian pada masyarakat bisa dari DRPM yang kita kejar sekarang ini melalui Kemenlitamas, kemudian juga dari kementerian lainnya, perusahaan, dari universitas, hingga fakultas, bahkan dari KKN. Dari KKN ini diharapkan menjadi ajang untuk pengabdian kepada masyarakat juga. Kemudian kita memiliki paradigma bahwa kita mesti melakukan hilirisasi iptek baik secara sosial maupun komersial. Kalau sosial ini biasa kita lakukan dengan pengabdian kepada masyarakat, sedangkan komersialisasi dilakukan dengan inovasi dan komersialisasi. Ini luarannya berbeda Bapak Ibu yang kita pahami. Yang satu tentu secara sosial, tapi yang kedua secara komersial ini menghasilkan tentu dana atau keuntungan profit dari kegiatan tersebut. Ini juga KKN menjadikan ajang untuk pengabdian kepada masyarakat apabila dikemas dan diprogram sedemikian rupa, tidak hanya KKN yang selesai, tapi juga pengabdian masyarakat juga bisa kita laksanakan. Di inovasi juga begitu, kita lihat di kinerja inovasi, hibah inovasi juga banyak sumber-sumber fasilitasi maupun pendanaan, dan ini sebenarnya sebagian besar merupakan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Luaran dari hibah inovasi bisa dimasukkan kepada kinerja pengabdian pada masyarakat, terutama untuk membantu UMKM. Kemudian output daripada KKN juga bisa jadikan kegiatan kepada pengabdian kepada masyarakat, di mana dosen, perguruan tinggi dan juga mahasiswa bersama-sama membantu sebuah desa atau sebuah nagari untuk memperoleh mencapai nilai tambah atau pemberdayaan di masyarakat. Jadi biasanya tidak hanya sekedar nilai keluar di mahasiswa, tapi manfaat di masyarakat. Nah, inilah kurang lebih manfaat dan dampak KKN untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan juga penelitian dan inovasi. Dan di sini kelihatan bagi dosen dan mahasiswa, kegiatannya bisa dilaksanakan sebagai kegiatan pengabdian pada masyarakat. Bagi mahasiswa nilainya bisa diperoleh. Kemudian bagi perguruan tinggi bisa melaksanakan juga bahwa KKN itu juga termasuk bisa dilaksanakan pengabdian pada masyarakat, inovasi, penelitian, dan seterusnya. Bagi masyarakat tentu kita harapkan adanya nilai tambah, kapasitas, dan terbantu negara atau desa itu untuk membangun. Bagi pemerintah, tentu diharapkan dengan adanya pengabdian pada masyarakat tersebut, kapasitas masyarakat meningkat, produktivitasnya meningkat, kemudian pada ujungnya daya saing negara atau daya saing desa itu juga meningkat. Dan yang diharapkan bagi pemerintah daerah adalah adanya model-model terbaik dalam pemberdayaan masyarakat, dan ini bisa ditiru untuk di daerah lain, di negara lain atau di desa lain, sehingga bisa mungkin ada sumber-sumber pendanaan yang lain dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian-kementerian, bahkan juga dari perantau bisa membantu pemerintah daerah melaksanakan pemberdayaan masyarakat berdasarkan model yang terbaik yang sudah dilaksanakan oleh